Baik, kita akan mulai. Selamat sore, Bapak Ibu peserta video conference pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan video conference bersama dengan presenter kita, Bapak Irwan Eskom, yang merupakan guru komputer dari MTS Afih Hafdu, dan juga akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Haja Zainab, MSI dari SMKN 42, yang akan membahas tentang berkreasi dengan Google Sites. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu moderator kita, Ibu Haja Zainab. Silakan Ibu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga hari ini dalam lindungan Allah dan mendapat berkah ini. Selamat bersua dengan kami di Bangsa Misanot. Seperti kita ketahui, pada pikon kali ini Haja Zainab dari SMK sebagai moderator akan memandu dengan judul berkreasi dengan Google pada era sekarang ini tentu harus berkreasi untuk menuju pendidikan republik 4.0. Maka untuk memenuhi hal tersebut yang berinovasi, maka ini akan difokuskan oleh presenter kita, yaitu Pak Irwan Eskom, lahir di Kolaka Utara 24 Desember 1992 dan guru pada Madrasah Al-Ikhlas Siu Kolaka Utara. Beliau adalah alumni dari 19 November Kolaka Utara 2014. Pada tiga kali ini beliau akan presentasi judul berkreasi. Ini sangat menarik. Apa dan bagaimana kreasi? Marilah kita bersama-sama materi yang akan dipaparkan sarjana Bapak, silakan yang hormat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam sebuah video conference pada kesempatan siang hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Haja Zainab, MSI, guru SMK Goa, yang dimana pada kesempatan siang hari ini akan memandu jalannya pikun kita. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leli Novia, SPD MHUM, dosen Universitas Negeri Makassar, yang pada kesempatan siang hari ini sebagai host. Baik, sebelum kita memulai inti dari pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana yang telah dipelangkan beberapa hari yang lalu, bahwa saya akan mengangkat sebuah judul, yaitu berkreasi dengan Google Sites. Kan tetapi sebelum kita memasuki lebih jauh tentang berkreasi dengan Google Sites, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kita terlebih dahulu akan mengetahui pengertian daripada Google Sites itu sendiri. Yang kedua, kita akan mengetahui kelebihan daripada Google Sites itu. Yang ketiga, kita akan mengetahui juga tentang kekurangan daripada Google Sites sendiri. Dan yang terakhir adalah kita akan mempraktekkan membuat sebuah atau kita akan berkreasi dengan Google Sites itu sendiri. Baik, kita masuk di tahap pertama, yaitu pengertian daripada Google Sites. Di sini dikatakan bahwa Google Sites merupakan sebuah aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok
untuk keperluan personal maupun korporat. Google Sites disediakan atau disiapkan sebagai pengganti daripada Google Page Creator. Jadi Google Sites itu merupakan sebuah aplikasi wiki. Apa yang dimaksud dengan wiki? Wiki di sini maksudnya adalah sebuah aplikasi web di mana para penggunanya dapat mengorganisir, dapat mengedit, bahkan dapat mereview dengan mudah. Jadi yang dimaksud dengan wiki adalah itu sebuah aplikasi web di mana para penggunanya dapat mereview, mengorganisir, bahkan mengedit ke dalam aplikasi tersebut. Seperti itu. Aplikasi wiki ini bisa digunakan untuk membuat sebuah situs web pribadi maupun kelompok, baik untuk keperluan personal maupun untuk korporat. Jadi Google Sites ini disiapkan sebagai pengganti daripada Google Page Creator, karena pada bulan Juni 2009 pihak Google mengumumkan bahwa Page Creator akan digantikan oleh Google Sites. Itu yang pertama. Terus kita lanjut ke kelebihan daripada Google Sites itu sendiri. Di sini ada beberapa poin sebagai kelebihan daripada Google Sites sendiri. Ada 6 poin. Kita akan bahas satu persatu. Kita masuk di urutan pertama. Di sini kelebihannya adalah gratis. Yang kedua adalah penggunaannya mudah. Yang ketiga terintegrasi dengan perangkat Google lainnya. Yang keempat bagus untuk SEO. 5. Situs tersimpan aman di server Google. Dan keenam, Google Sites tidak mendukung script. Hal ini bisa disebut sebagai kekurangan, namun juga bisa juga disebut sebagai kelebihan, karena dengan demikian halaman web kita lebih aman dari script-script berbahaya. Baik, kita akan bahas satu persatu daripada kelebihan dari Google Sites itu sendiri. Yang pertama, gratis. Maksud daripada gratis ini adalah tidak pungut biaya. Jadi kita bisa berkreasi, membuat sebuah website di Google Sites secara gratis. Yang kedua adalah penggunanya mudah. Maksud daripada penggunanya mudah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa Google Sites ini merupakan sebuah aplikasi wiki di mana para penggunanya dapat mengorganisir, dapat mereview, bahkan dapat mengedit isi daripada Google Sites itu sendiri. Itu maksudnya penggunanya mudah. Terus yang ketiga adalah terintegrasi dengan perangkat Google lainnya. Maksud daripada terintegrasi dengan perangkat Google lainnya, seperti yang kita ketahui bahwa Google Sites kan bawaan daripada Google. Tetapi ada beberapa poin-poin juga atau aplikasi yang merupakan bawaan daripada Google itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah salah satu diantaranya adalah Google Form. Jadi ini Google Sites bisa terintegrasi ke dalam Google Form, baik di Google Form maupun di Gmail dan yang semisalnya. Selanjutnya adalah bagus untuk SEO. Maksud daripada SEO ini adalah Search Engine Optimization, yang dimana kita berupaya untuk mengoptimasi website kita untuk mendapatkan peringkat teratas di halaman pencarian. Jadi kita bisa mengoptimasi website kita untuk mendapatkan peringkat teratas di dalam hasil pencarian. Yang kelima adalah situs tersimpan aman di server Google. Jadi situs yang kita buat di Google Sites atau website yang kita buat di Google Sites akan tersimpan aman di server Google. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa negara yang menjadi tempat penyimpanan daripada Google Sites atau server daripada Google. Salah satu diantaranya adalah di Belgia. Ya, di negara Belgia itu di sana tersimpan server Google. Oke, selanjutnya yang keenam, Google Sites tidak mendukung script.
Google Sites tidak mendukung script. Ini bisa juga dikatakan sebagai kekurangan, namun bisa juga dikatakan sebagai kelebihan daripada Google Sites itu sendiri. Sedikit saya akan menjelaskan tentang apa itu script. Jadi script ini merupakan sebuah bahasa pemrograman dan merupakan sebuah kode yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website. Jadi Google Site tidak mendukung script karena itu tadi yang saya katakan bahwa script merupakan bahasa pemrograman atau sering disebut sebagai bahasa pemrograman yang merupakan suatu kode yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam sebuah website. Jadi Google Site tidak mendukung bahasa pemrograman. Ini menjadi sebuah kelebihan daripada Google Sites, dan di sisi lain menjadi juga sebagai kekurangan daripada Google Sites itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk di kekurangan Google Sites. Di sini Google Sites mempunyai kekurangan, yaitu tidak menyediakan fitur drag and drop. Tidak menyediakan fitur drag and drop untuk mendesain halaman web. Sedikit juga saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan drag and drop. Drag and drop itu merupakan sebuah pemindahan atau memindahkan sebuah objek dengan cara mengklik objek tersebut, kemudian menariknya, setelah itu diletakkan pada lokasi yang kita inginkan. Jadi saya ulang kembali bahwa kekurangan daripada Google Sites tidak menyediakan fitur drag and drop untuk mendesain halamannya. Jadi drag and drop itu merupakan perpindahan suatu objek dengan cara mengklik objek tersebut, kemudian menariknya, setelah itu diletakkan pada posisi yang kita inginkan di dalam sebuah website. Mungkin seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan mempraktekkan. Kita akan membuat sebuah website sederhana yang digunakan untuk mengakses sebuah informasi atau menyediakan sebuah informasi sehingga para penggunanya dapat mengakses informasi dengan mudah. Baik, kita akan mulai. Ya, Bapak Ibu bisa langsung masuk di Google Drive-nya Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya sudah masuk di Google Drive saya. Setelah itu Bapak Ibu bisa menuju ke tanda plus ini yang ada di sebelah kanan atas pada laptop atau komputer Bapak Ibu. Silahkan diklik. Setelah itu menuju ke More. Setelah itu masuk ke Google Sites. Masuk ke Google Sites untuk membuka atau membuat sebuah website. Ya, ini tampilan awal daripada Google Sites itu sendiri. Sebelum kita memulai membuat sebuah website sederhana, saya akan menyebutkan sebagian menu-menu yang ada pada tampilan awal daripada Google Sites itu sendiri. Yang pertama ada insert. Ini artinya maksudnya atau memasukkan. Di sini terbagi-bagi lagi, ada text box. Text box artinya kotak teks. Image artinya gambar. Embed artinya menambahkan. Kita bisa memasukkan teks, menambahkan, bisa memasukkan sebuah foto. Di sini juga ada layout. Di sini artinya tampilan. Maksud saya tata letak tampilan daripada tata letak website kita yang akan kita desain. Maksudnya tampilan seperti apa, atau tata letak daripada posisi-posisi gambar ataupun teks yang akan kita masukkan ke Google Sites itu. Selanjutnya di sini ada collapsible text. Maksudnya itu melipat teks. Kalau teksnya kepanjangan bisa Bapak Ibu lipat. Ada juga table of contents.
Ini daftar isi, Bapak Ibu bisa membuat daftar isi. Ada juga image carousel, ini bisa untuk korsel gambar, ada button, tombol, ada driver, maksud saya divider, pembagi, ada juga YouTube, kalender, map, ada dokumen, ada slide, ada sheet, ada form, ada card. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya sesuai dengan informasi apa yang akan Bapak Ibu masukkan di Google Site itu. Selanjutnya kita masuk di tombol yang penting juga, ini back. Back ini artinya halaman. Bapak Ibu bisa membuat sebuah halaman, misalkan halaman home, profil, dan yang semisalnya. Selanjutnya adalah themes. Themes ini artinya tema. Bapak Ibu bisa merubah tema daripada Google Site Bapak Ibu yang bikin. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ada tombol publish. Ini tombol publish maksudnya artinya menerbitkan. Jadi kalau Bapak Ibu selesai membuat sebuah website, bisa Bapak Ibu terbitkan dengan menekan tombol publish. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang kita angkat, berkreasi dengan Google Site. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah website sederhana untuk penyampaian informasi secara cepat dan lebih mudah. Baik, saya akan membuat sebuah website tentang fakultas saya, tempat saya kuliah dulu di USN Kolaka, di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pertama-tama yang akan kita kerjakan adalah kita akan menghapus tulisan ini. Kita akan ganti di sini, menghapusnya kita akan ganti. Kita akan menulis fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, Bapak Ibu bisa memilih, cukup hidup aja, apakah mau dinormalkan teksnya atau seperti apa, tergantung Bapak Ibu. Kita normalkan aja, ya, seperti ini. Kita tebalkan atau kita miringkan juga, tergantung dari Bapak Ibu, ya. Setelah itu kita akan tulis di sini pojok atas FTI USN Kolaka, ya. Bapak Ibu bisa menyisipkan sebuah logo. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik, saya ulang, Bapak Ibu bisa klik add logo. Setelah itu masuk di upload. Bapak Ibu bisa menyediakan terlebih dahulu logo yang akan diupload. Di sini kan saya sudah sediakan ini logo kampus, pilih aja. Setelah itu open. Setelah open, ya, logonya sudah tampil. Bapak Ibu tinggal close aja ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa merubah tema atau latar belakang pada gambar ini. Caranya klik cek image, setelah itu pilih upload, kita pasang latar kampus aja, open, ya, setelah itu Bapak Ibu kita tahap selanjutnya maksudnya kita akan membuat sebuah halaman. Ini kan halaman home nya sudah ada, kita akan rubah ini, kita masukkan aja profil di sini. Profil. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, profil ini kan kita akan masukkan sejarah dan visi misi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja tombol titik 3 ini. Setelah itu pilih add subject. Jadi profil ini mempunyai subject, yaitu sejarah dan visi misi. Kita
tulis dulu sejarah. Setelah itu down. Iya, setelah itu masuk lagi di titik 3, add subpack lagi, masuk di visi misi. Setelah itu down. Ya, jadi profil ini mempunyai subpack yaitu sejarah dan visi misi. Setelah itu kita akan buat apalagi data dosen. Jadi kita buat menu untuk data dosen, kita pilih aja ini titik 3. Setelah itu pilih duplicate pack untuk membuat sebuah menu utama. Ya, kita pilih atau kita ketik di sini data dosen. Ya, setelah itu kita akan membuat download. Ya. Download dan data dosen ini tidak mempunyai subpack, cukup itu aja. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi informasi tentang profil, sejarah, dan visi misi. Baik, langkah yang pertama kita akan mengisi untuk profil. Ya, ini tampilan profilnya. Tampilan profilnya belum masih kosong, jadi kita akan isi di sini profil tentang kampus USN Kolaka dan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita masuk aja di insert. Setelah itu kita akan masukkan semacam Google Map lah untuk lokasi daripada kampus USN Kolaka. Ya, Bapak Ibu cukup mengklik map. Setelah itu Bapak Ibu ketikkan aja kata kuncinya, misalkan USN Kolaka. Ya. Ini dia USN Kolaka. Bapak Ibu selanjutnya klik select. Ini sudah tampil. Ya, jadi Universitas 19 November Kolaka beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Tawa di Kabupaten Kolaka. Ya, Bapak Ibu juga bisa masukkan YouTube. Kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai YouTube, channel YouTube, Bapak Ibu bisa masukkannya di sini. Kita akan cuman praktek aja. Kita masukkan aja di sini USN Kolaka. USN Kolaka buat head sanitizer dari bahan alami. Oh, ini aja. Rektor USN Kolaka tanggapi isu korupsi di USN. Jadi ini semacam contoh aja bagaimana cara mengupload video YouTube ke dalam website yang akan kita buat di website. Ya, ini dia. Jadi tergantung dari Bapak Ibu, informasi apa yang Bapak Ibu inginkan di menu profil. Ini kan cuma contoh aja. Ya, jadi ini bisa kita rubah posisinya dengan cara mengklik dan menariknya dan akan menempatkannya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan saya tempatkan berdampingan dengan Google Map, Bapak Ibu tarik aja langsung lepas. Setelah itu Bapak Ibu bisa merubah besarnya dengan cara mengklik dan menariknya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Jadi untuk menu profil cukup ini aja kita masukkan. Selanjutnya kita bergeser ke sejarah. Bapak Ibu bisa langsung klik aja sejarah. Kita akan masukkan sejarah daripada Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, ini dia sejarah. Kita hapus saja ini, belum aja Bapak Ibu hapus. Ya, kita akan masukkan di sini. Jadi kita akan masukkan sebuah teks. Masukkan sebuah teks. Jadi teksnya kita buka aja. Di sini saya sudah buka website daripada Fakultas Teknologi Informasi. Kita copy aja ini sejarahnya. Ya, ini kita copy paste aja. Bapak Ibu tinggal blok. Ya, salin. Setelah itu masuk di website.
Bapak Ibu bisa tempelkan di sini dengan cara klik tombol teks, bisa juga dengan cara klik 2 kali pada halaman kosong ini. Setelah itu tampil seperti ini. Bapak Ibu bisa klik teks. Ya, Bapak Ibu bisa langsung tempel di sini. Ctrl D. Ya, ini dia tampilannya sudah muncul. Ya, Bapak Ibu bisa merubah tata letak kalimatnya, bisa rata tengah, rata kiri, rata kanan, dan rata kiri kanan, tergantung dari selera Bapak Ibu. Ini kan contoh aja ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita isi untuk visi misi. Kita klik aja visi misinya. Setelah itu kita hapus ini. Kalau Bapak Ibu merasa ini tidak mengganggu, Bapak Ibu tidak usah hapus. Tapi ini kan sebagai contoh aja saya hapus. Ya, setelah itu kita masuk di visi misi. Kita copy paste aja visi misi daripada Fakultas Teknologi Informasi. Ini dia visi misinya. Kita copy paste saja. Salin. Setelah itu di paste. Caranya seperti tadi Bapak Ibu bisa klik tombol teksnya atau bisa klik 2 kali di tombol kosong ini. Ya, ini kan ini tombol teksnya juga sama dengan ini yang muncul di sini. Ya, Bapak Ibu klik tombol teks. Setelah itu di paste. Oke, visi misinya sudah jadi. Selanjutnya kita masukkan, kita bergeser ke menu download, atau Bapak Ibu bisa merubah posisi daripada mendownload. Download ini kita geser ke samping paling ujung. Caranya Bapak Ibu bisa klik download ini, masuk di pack, setelah itu ditarik aja turun gini. Iya, oke. Jadi posisi daripada data dosen dan download ini sudah bertukaran. Baik. Kita masuk di data dosen. Ya, data dosen ini kita akan mempraktekkan untuk memasukkan data dosen. Ya, kita buka dulu websitenya Fakultas Teknologi Informasi. Setelah itu masuk di, kita cari dulu data dosennya, data dosen. Nah, ini dia, mana data dosen. Oh, ini dia data fakultas, maksudnya ada di data fakultas. Data dosennya kita ambil satu. Ya, cukup kita ambil ini. Siapa ini? Zulfikar Salu Mkom. Kita masukkan, bisa. Setelah itu kita, kalau misalkan Bapak Ibu bisa memasukkan data guru ataupun data siswa ataupun data dosen, Bapak Ibu silahkan pilih tata letaknya. Ini masuk di layout. Misalkan kita masukkan dosennya cukup 3 orang aja, kita pilih yang ini. Ya, setelah itu pilih tanda plus ini. Ya, pilih upload. Kita upload aja foto dosennya, misalkan ini. Ya, ini dia dosennya. Misalkan kita masuk di sini, ini kita copy paste aja nama dosennya. Ya, salin, masukkan di sini. Ya, ini dia. Oke, mantap. Yang normal aja. Oke, ini juga bisa kita masukkan. Ya, Bapak Ibu, ini kan sebagai contoh aja. Salin, tempel. Oke, satu lagi.
salin IPS. Oke, ya ini dia data dosennya. Baik, selanjutnya kita akan mengisi menu download. Ya, kita akan mendownload, maksudnya kita akan memasukkan sebuah file di sini sehingga nanti para mahasiswa ataupun siswa kita akan mendownload file yang akan kita sediakan di menu download. Saya akan mempraktekkan tentang saya buka dulu ini tentang sertifikat akreditasi, tentang SK BAN PT dan SOP ujian semester. Jadi para mahasiswa nanti bisa masuk di mendownload untuk mendownload file-file ini. Kita pasang di situ di mendownload dengan cara masuk di download. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik ini tanda, maksudnya klik di nomor kosong ini, klik 2 kali. Bapak Ibu bisa langsung klik upload. Kita akan mengupload foto download. Foto downloadnya bisa di download aja di internet ini. Oke, ini dia. Jadi ini kita akan masukkan nanti link daripada sertifikat akreditasi dengan SK BAN PT serta SOP ujian semester. Kita akan masukkan link itu ke dalam download ini dengan cara kita masuk di Google Drive kita. Setelah itu Bapak Ibu siapkan, ini dia saya sudah siapkan, ada di folder fakultas. Ya, ini dia sertifikat akreditasi dengan SK BAN PT serta SOP ujian semester. Bapak Ibu cukup klik 2 kali ini untuk membukanya. Ya, setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu masuk ke atau menuju ke tanda titik 3 ini untuk mengcopy linknya. Setelah itu di share. Setelah itu Bapak Ibu pilih ini, copy the link, klik ya. Setelah itu pilih down. Iya, setelah itu masuk di Google Sites dan kita masukkan ke gambar ini dengan cara klik aja gambarnya. Setelah itu muncul seperti ini, masuk ke link, insert link ya. Bapak Ibu tinggal paste aja di sini link yang kita ambil tadi atau yang kita copy tadi di Google, maksudnya di drive kita. Setelah itu diterapkan ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa menuliskan di sini download apa tadi, download sertifikat akreditasi. Klik ini terus ke titik 3. Setelah itu add caption. Bapak Ibu bisa tulis di sini akreditasi fakultas ya. Bisa di posisinya dirubah atau rata tengah, bisa ditebalkan juga bisa ya. Selanjutnya kita akan memasukkan, kita keluar di sini, masukkan SK BAN PT ya. Ini kan berbentuk PDF sertifikat, dan SK BAN PT ini kan nanti SOP nya untuk ujian semester berbentuk Word. Jadi bisa Bapak Ibu bisa masuk PDF, bisa masuk Word ya. Selanjutnya seperti tadi, klik 2 kali, pilih upload. Pilih gambar download kita yang sudah kita download di internet. Setelah itu open. Setelah itu kita masuk ke Google Drive kita untuk membuka SK BAN PT untuk mengambil linknya ya. Masuk ke titik 3 ini. Setelah itu di share ya, copy the link, terus down, masuk di Google Sites, tempel di sini ya.
terus terapkan. Setelah itu pilih titik 3 ini untuk menuliskan add caption, apa tadi, SK ban PT, SK ban PT, ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kita akan masukkan SOP ujian semester. Oke, masuk di Google Drive, kita keluar aja di sini, kita masuk di SOP ujian semester, copy lagi linknya, share, copy the link, down. Selanjutnya masuk di all sites, tempel aja di sini. Iya, oke, kita tulis di sini SOP ujian semester. Iya. Setelah itu kita cek dulu dari profil. Ya, profilnya seperti ini. Ya, tergantung dari Bapak Ibu informasi apa yang akan Bapak Ibu masukkan di profil. Setelah itu kita bergeser ke sejarah. Ya, sejarahnya ini bisa dibaca-baca, visi misi, bisa juga dimasukkan struktur organisasi, terserah Bapak Ibu. Kita masuk di menu data dosennya ini, dosennya contoh. Ya, setelah itu masuk di download. Download ini yang sudah kita buat barusan. Ya, cukup itu aja yang akan kita praktekkan, tergantung dari Bapak Ibu kreasinya seperti apa. Ini untuk backgroundnya ini bisa dirubah, misalkan di menu profil backgroundnya seperti ini, misalkan gambar gedung ini rektorat, ya, di sini di data dosen bisa juga dirubah, download juga bisa, tapi kan ini kan cuma contoh aja, saya satukan aja dari profil, data dosen, dan download. Baik, mungkin setelah itu kita publish untuk menerapkan. Klik aja publish. Oke, ini dia, ini nama apa namanya, nama folder kita FTI USN Kolaka. Bisa kita rubah, bisa juga kita pilih ini aja. Setelah itu ini nanti sebagai link daripada website kita publish. Oke, setelah itu kita masuk di sini, copy ini apa di sini, copy publish site link. Ya, ini linknya. Yang tadi kan FTI USN Kolaka kan ini terlalu panjang, kita copy aja, kita akan perpendek. Copy aja, kita akan perpendek di bit.ly. Kita masuk di bit.ly. Setelah itu Bapak Ibu tempelkan aja link yang tadi Bapak Ibu copy, masuk di create. Ini create, Bapak Ibu klik aja ini. Iya, setelah itu di sini kita diarahkan untuk menempelkan link yang sudah kita copy. Ya, setelah itu di create. Ya, oke, ini kita bisa hapus. Kita misalkan ingin tulis apa ya yang agak mudah diingat, misalkan FTI USN aja, itu aja. Ulang, FTI USN. Setelah itu di save. Oke, tidak bisa, jadi kita perpanjang sedikit Kolaka. Ya, mungkin sudah ada samanya, jadi tidak bisa berubah. Oke, ini kan belum ada, jadi FTN USN Kolaka. Kita copy, ya, kita masukkan di Notepad untuk penyimpanannya, bisa di Word juga, terserah Bapak Ibu. Jadi ini linknya, ini kita bisa copy juga,
Coba kita tes, buka tab baru, terus tempelkan di sini, kita buka. Ya. Nah, ini yang sudah kita buat. Masuk di profil. Ya. Bapak Ibu bisa putar videonya Pak Rektor. Ya. Rektor Universitas 19 November USN Kolaka, Dok. Ya, cukup. Setelah itu kita masuk ke sejarah. Ya, ini dia sejarahnya. Sejarah daripada Fakultas Teknologi Informasi. Setelah itu masuk di visi misi. Nah, ini dia visi misinya. Masuk di data dosen. Dosennya cuma 3. Ya. Selanjutnya kita masuk di download. Nah, di sini di mendownload kita akan praktekkan bagaimana cara mendownloadnya. Kita tes aja untuk mendownload akreditasi fakultas. Klik aja ini download. Ya, nanti diarahkan masuk langsung ke sertifikatnya. Ya, Bapak Ibu bisa download. Klik aja download. Iya, setelah download kita tunggu, baru kita buka. Nah, ini dia sertifikat. Ya, ini dia akreditasi fakultasnya sudah terdownload. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan download untuk SK PAN PT. Iya, klik aja download. Setelah itu Bapak Ibu bisa menuju ke tanda titik, tanda panah ke bawah ini, download. Setelah itu kita buka. Nah, ini dia, kita buka. Ya, Bapak Ibu, ini sementara proses. Nah, ini dia SK PAN PT-nya sudah kebuka. Bapak Ibu bisa melihatnya dengan jelas. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin cukup sampai di situ saja materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan siang hari ini. Saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan, dan saya kembalikan kepada moderator. Iya. Halo Ibu. Ya, silakan. Barangkali pada kesempatan ada hal-hal yang perlu ditanyakan dari Bapak hebat olahraga ini kami serahkan. Halo Pak. Halo. Ya, ini ada di chat. Apakah ini Google Site? Ya, gitu. Ya.
ya Google Site, namanya saja Google Site. Jadi di sini kita di sini kita diarahkan untuk membuat sebuah website. Karena seperti kita ketahui bahwa pengertian daripada website itu adalah kumpulan halaman-halaman yang menyajikan sebuah informasi. Jadi kita bisa merancang sebuah website yang dimana di dalamnya bisa kita masukkan sebuah informasi yang penting yang bertujuan untuk bisa diakses oleh para penggunanya. Seperti itu, Bu. Jadi ini Google Site sama seperti website. Ya itu ya Pak Arif. Ya makasih Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bisa secara langsung kepada PR, bisa lewat Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu apa sama fungsinya dengan website? Iya Pak, sama misalnya dengan website. Tapi kalau kita misalkan ingin membuat sebuah website, kan banyak bahasa pemrograman yang bisa dipakai. Bahasa pemrograman seperti PHP, Basic, dan yang semisalnya itu kita rancang sendiri Pak. Maksudnya kita yang desain linknya Pak. Seperti kita ketahui kan website artinya kumpulan halaman-halaman yang menyajikan sebuah informasi, baik informasi bersifat perorangan ataupun kelompok, kita bisa masukkan ke dalam website untuk bisa diakses oleh orang-orang yang ingin mendapatkan informasi tersebut. Jadi fungsinya ini banyak sekali sebenarnya, bisa kita gunakan untuk sebagai ajang promosi, bisa juga kita untuk pendaftaran siswa baru, kita bisa memasang link daripada pendaftaran kita di sini. Misalkan kita buat pendaftaran di Google Form, kita masukkan linknya di sini. Jadi setelah diklik di sini nanti diarahkan ke Google Form. Jadi para siswa ataupun mahasiswa yang ingin mendaftar bisa langsung mengisi biodata yang sudah disiapkan di Google Form. Jadi ini terkoneksi ke dalam Google Form juga, karena seperti tadi yang saya katakan di materi awal, bahwa ini artinya ini terintegrasi ke dalam perangkat Google lainnya. Kan seperti Google Form kan perangkat Google juga itu, jadi terintegrasi, intinya saling berhubungan Pak, seperti itu. apa masih ada teman-teman guru hebat? Mungkin ada jadi halo. Ya Pak, Untuk ini terkait dengan fungsi-fungsi ini Pak. Untuk presenter ini yang berfungsi sebagai materi ini, apakah sama dengan fungsi sebenarnya itu? Halo? Yang untuk fungsi materi yang jadi materi ini, apa langsung hostnya atau presenternya yang Ya presenternya Pak Ira. Oh, presenter. Mengarahkan kita hati minit. Jadi presenter Apa? presenternya sekali materi jadi. Ya. halo. Ya, kita pada kesempatan ini tidak ada lagi hal yang mau ditanyakan. Ada mungkin pada kesempatan lain, ada mengirimkan kritik gagal yang baik, bisa ditanyakan berikut ini di sini. Nah, pada kesempatan ini ada pun
dengan Google Meet. Ada beberapa kesulitannya. Pertama, mudah terintegrasi dengan kemudian itulah dua waktu sedang kita tunjukkan dulu akan pada host. Terima kasih kepada Bu Zainab selaku moderator hari ini dan terkhusus pada materinya dan patut kita apresiasi demikian video konferensi pada hari ini kami sebagai petugas mohon maaf apabila ada yang kurang suara yang lain. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.